Di Lombok Barat, pemirsa, Nusa Tenggara Barat, seorang pelajar kelas 2 SMK menikahi dua gadis sekaligus yang juga masih pelajar SMA. Pernikahan tersebut menjadi viral di media sosial. Ahmad Rizal, berusia 16 tahun, pelajar SMK di Kecamatan Gerung, Lombok Barat menikahi Fitriani dan juga Mariana. Keduanya masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Orang tua Rizal mengaku tidak pernah diberitahu jika Rizal akan menikah dua kali. Rizal hanya meminta izin menikah dengan Fitriani, istri pertamanya, dan kedua orang tua Rizal menyetujui. Namun selang beberapa minggu orang tua Rizal kaget ketika didatangi oleh keluarga Mariana dan minta untuk dinikahi. Ibunda Rizal pun sempat pingsan. Kedua pernikahan Rizal tentu saja tidak tercatat di kantor urusan agama lantaran ketiga mempelai masih di bawah umur. Kini Rizal dan kedua istrinya tinggal di rumah orang tua Rizal dan sementara dibiayai kehidupannya oleh orang tua Rizal. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan cerita ini lebih jauh lagi dari Bapak Ustadz Haji Marliadi selaku Sekretaris MUI Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putri. Baik, Pak Ustadz, ini sebenarnya rasanya bukan pertama kalinya kita mendengar dari Lombok Barat ini seseorang kemudian bisa dengan mudah kemudian menikahi beberapa orang gadis. Sebelumnya sudah pernah ada cerita-cerita begitu. Mungkin bisa dijelaskan apakah memang banyak terjadi perkawinan seperti ini, seperti yang dialami ataupun dilakukan oleh Rizal di sana? Ya baik, Mbak Putri. Sebenarnya hal-hal seperti ini sesungguhnya tidak seperti ya apa yang diinformasikan. Cuma karena mungkin saat-saat ini kita sedang asik ya menggunakan media ini sehingga begitu tersebar luas seakan-akan itu menjadi sebuah tradisi atau budaya masyarakat Lombok. Memang ada sih poligami itu, tetapi tidak sebanyak yang begitu dirasakan dalam pemberitaan seperti itu. Baik, dari MUI Lombok Barat sendiri menilai hal ini seperti apa, Pak Ustadz? Ya baik, jadi begini Pak Putri, jadi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Barat tentu ya melihat ya pernikahan yang dilakukan oleh inisial R ini ya. Pertama ada dua hal di situ, dari sisi umur dan dari sisi cara atau proses pelaksanaannya itu. Memang betul ya di dalam Islam tidak ada pelarangan ya, bukan berarti mewajibkan tetapi untuk melakukan poligami. Ya, ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 3. Ya. Jadi itu yang dijadikan dasar. Tetapi sesungguhnya untuk melakukan poligami itu membutuhkan syarat-syarat yang ketat seperti itu, tidak seperti apa yang dilakukan saat ini. Pak Ustadz, ini kan kalau kita dengar tadi beritanya yang beredar adalah ibu dari Rizal ini memang sempat terkejut bahkan sampai pingsan. Tapi kemudian akhirnya ketiga pihak keluarga, ketiga orang tua ini bahkan menemui kata kesepakatan begitu ya Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak mengenai hal ini. Bagaimana sebenarnya tanggapan keluarga di sana, kondisinya juga bagaimana? Ya, baik. Jadi begini sebenarnya, memang ketika wanita itu sudah dibawa ke rumah mempelai laki-laki seperti itu. Nah, sepertinya bagi masyarakat saat itu aib rupanya untuk dikembalikan lagi. Padahal seringkali kita melihat beberapa tempat itu bisa dipisahkan seperti itu. Sangat bergantung bagaimana pola pikir masyarakat itu sendiri. Nah, tentu kita mendorong di sini ya pemerintah desa ya di situ mulai dari kadusnya untuk betul-betul memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Tentu pernikahan ini tidak hanya sekedar menyatukan itu, menyatukan dua insan yang berbeda, tetapi bagaimana dia mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu, yaitu menjadikan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu alasan-alasan malu atau takut dibicarakan masyarakat atau tetangga itu tidak lagi harus dikedepankan dalam hal ini, tetapi harus bagaimana merujuk daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan itu sendiri.
Nah itu tujuan pernikahan Pak Ustadz untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah begitu. Rasanya ini bukan hal yang mudah apalagi dilakukan oleh 3 orang yang semuanya masih di bawah umur. Apakah dari pihak MUI Lombok Barat ada berbicara dengan Rizal dan juga kedua istrinya bagaimana untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan sebagainya? Adakah pembimbingan khusus mengingat mereka masih di bawah umur Pak Ustadz? Sama Indonesia Kecamatan ya di Kementerian Agama, di kantor urusan agama itu ada penyuluh ya, penyuluh kita, ada penyuluh PNS, ada penyuluh non PNS yang selalu juga kita mendorong untuk melakukan itu. Nah sebenarnya sosialisasi tentang semuanya itu sudah dilakukan. Pembinaan terhadap Jatin ya itu terus dilakukan. Nah karena ini kasusnya berbeda karena dia tidak terdaftar seperti itu, maka ya karena ini juga informasinya tidak langsung kita peroleh, kami juga hanya mendapatkan informasi dari media seperti itu ya. Tapi insya Allah tentu kita selalu mendorong untuk itu, selalu melakukan upaya-upaya pembinaan di tengah masyarakat itu. Baik, Pak Ustadz Marliadi terima kasih untuk waktunya sudah berkenan berbagi cerita dengan kami. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Pak Ustadz. Baik, pemirsa kami akan kembali lagi ke hadapan